Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Imelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar dari statistik. Baiklah, langsung saja kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari statistik. Statistik ini berasal dari kata state yang berarti negara, dan dalam pengertian yang paling sederhana, statistik berarti data. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luasnya, statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah tertentu. Data statistik ini juga menyatakan ukuran atau karakteristik pada sampel seperti nilai rata-rata dan koefisiensi korelasi. Statistik dalam arti luasnya, yaitu merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan juga analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Menurut pendapat dari Anderson dan Bancroft, statistik merupakan ilmu dan seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, menabulasi, dan juga menafsirkan data kuantitatif sedemikian rupa, sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan menggunakan penalaran induktif berdasarkan dari probabilitas matematika. Adapun tahapan-tahapan dari kegiatan statistik ini yaitu ada 5, yaitu pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, analisis data, dan juga interpretasi data. Di dalam pengumpulan data ini, kegiatan di dalamnya yaitu pengumpulan data seluruh populasi yang disebut dengan metode sensus atau metode penelitian populasi. Dan juga ada pengumpulan sampel yang sebagian data yang mewakili populasi dengan menggunakan metode sampel. Selanjutnya, tahapan penyusunan data, terdapat kegiatan editing, klasifikasi, dan juga tabulasi. Sedangkan penyajian data bertujuan agar data mudah dibaca dan dilihat secara visual, maka data dibuat dalam bentuk simbol-simbol seperti tabel, grafik, ataupun diagram. Selanjutnya, analisis data. Analisis data ini, data yang disusun dianalisis dengan metode statistik, misalnya seperti rata-rata, variasi, korelasi, atau regresi, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari masalah. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, interpretasi data. Interpretasi data ini bertujuan agar data disimpulkan untuk memperoleh data yang benar. Selanjutnya ada pengertian dari statistika. Statistika merupakan ilmu pengetahuan murni atau pure science dan terapan atau applied mengenai pengembangan dan penerapan teknik-teknik sedemikian rupa sehingga ketidakpastian dalam membuat kesimpulan umum dapat diperhitungkan. Ahli juga berpendapat, yaitu seperti Margaret F. Hall, menyatakan pendapatnya mengenai definisi dari statistika itu sendiri. Statistika merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, dan menyimpulkan serta mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Dan Sudrajat juga menyatakan pendapatnya mengenai definisi dari statistika ini, yaitu ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal pengumpulan data, pengolahan, analisa, penarikan kesimpulan, penyajian, dan juga publikasi dari kata-kata yang berbentuk angka. Selanjutnya ada penggolongan statistika yang digolongkan atas 3, yaitu berdasarkan cara pengolahan data, yang kedua berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, dan yang ketiga berdasarkan bentuk parameternya.
Yang pertama, kita akan membahas berdasarkan pengolahan data yang terdiri atas dua jenis, yaitu statistika deskriptif atau deduktif, dan juga nantinya ada statistika inferensial atau induktif. Yang pertama, mengenai statistika deskriptif. Statistika ini berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan atau menjabarkan data sehingga mudah dipahami. Statistika jenis ini mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan atau menganalisis data. Cara lain untuk menggambarkannya yaitu seperti membuat tabel, distribusi frekuensi, diagram, ataupun grafik. Di dalam statistika deskriptif ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, distribusi frekuensi dan bagian-bagiannya yaitu grafik distribusi, ukuran nilai pusat, dan juga ukuran dispersi. Selanjutnya ada angka indeks, selanjutnya time series dari waktu atau data berkala, dan yang keempat yaitu korelasi dan regresi sederhana. Yang kedua yaitu statistika inferensial atau induktif. Statistika ini berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Pada jenis statistika ini biasanya dilakukan pengujian hipotesis dan penggunaan mengenai karakteristik atau ciri dari suatu populasi itu sendiri seperti mean atau standar deviasi. Adapun cakupan dari statistika inferensial atau induktif ini terdiri atas 7, yaitu yang pertama ada probabilitas, yang kedua distribusi teoritis, yang ketiga sampling dan distribusi sampling, yang keempat pendugaan populasi atau teori populasi, yang kelima uji hipotesis, yang keenam analisis korelasi dan uji signifikansi, dan yang ketujuh analisis regresi untuk peramalan. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkup penggunaan, yaitu yang pertama ada statistika sosial, yang kedua statistika pendidikan, yang ketiga statistika ekonomi, yang keempat statistika perusahaan, yang kelima statistika pertanian, dan juga yang terakhir ada statistika kesehatan. Jenis statistika ini atau penggolongan statistika berdasarkan ruang lingkup penggunaan ini didasarkan pada jenis-jenis disiplin ilmu yang digunakan dalam statistika itu sendiri. Selanjutnya ada jenis statistika atau penggolongan statistika berdasarkan bentuk parameternya, yaitu ada dua, yaitu yang pertama statistika parametrik dan juga ada statistika non-parametrik. Statistika parametrik ini merupakan bagian statistika yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Sedangkan statistika non-parametrik merupakan bagian statistika yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu, atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansinya tidak perlu homogen. Dengan kata lain, uji statistik non parametrik adalah uji yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.